warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari SD Negeri Pamungan 2. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 6A dalam acara pemimbasan modul 1.4, yaitu budaya positif, oleh saya sendiri, Ari Gustiani, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Demak. Dalam program guru penggerak, filosofi yang dipakai adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yang mana seorang guru itu mendapat mandat untuk menuntun serta membimbing murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia dan juga sebagai anggota masyarakat. Jadi kita sebagai guru diibaratkan seperti petani yang hendaknya merawat tanamannya agar tumbuh menjadi tumbuhan yang subur. Bapak Ibu yang kami hormati, konsep inti dari modul 1.4 ini yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam, ada restitusi, yang di situ nanti ada segitiga restitusi. Untuk konsep yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Apakah makna disiplin? Kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dengan kata lain, disiplin diri juga diartikan belajar bagaimana cara kita mengkontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini sesuai dengan kurikulum baru yang kita anut, yaitu tujuannya profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila terdapat 6 aspek. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. 4, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong, dan keenam adalah kreatif. Itulah yang menjadi tujuan dari profil pelajar Pancasila.
Bapak Ibu, untuk konsep yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di situ terdapat pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pernyataan itu merupakan motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi anak itu melakukan sesuatu karena punya tujuan mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Itu juga merupakan motivasi eksternal atau dari luar. Yang ketiga, untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, disinilah tujuan yang ingin kita capai, yaitu motivasi internal, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Nah, mungkin sebagian dari kita pernah melakukan hal ini. Yang pertama, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi anak yang terlambat disuruh mencatat kalimat saya tidak akan terlambat kali sebanyak 100 kali. Ini kalau menurut Bapak Ibu guru, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bagaimana Bapak Ibu? Konsekuensi ataukah hukuman? Nah, kita lanjut dulu, nanti kita lihat jawabannya bersama-sama. Untuk yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman itu bersifat menyakiti. Jadi anak merasa tersakiti. Kalau konsekuensi itu anak merasa tersakiti tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan kalau hukuman kadang-kadang bisa menyebabkan anak menjadi memiliki rasa dendam terhadap guru karena dia merasa sakit hati. Kalau konsekuensi dia sakit hati tapi bisa dilupakan. Tapi kemungkinan kan hukuman itu tidak yang sifatnya itu menggantung. Iya. Agar anak itu berat. Iya. Nah, hukuman yang bisa membuat anak jera kemudian bisa menerimanya itu berarti konsekuensi. Jadi hukuman yang dinamakan hukuman itu adalah sesuatu perlakuan yang membuat anak sangat sakit hati. Begitu. Bisa menimbulkan rasa dendam atau amarah dan sebagainya. Begitu. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Misalnya anak nakali temannya, dicoret-coret jawabannya misalnya. Seperti itu. Kemudian disuruh mengganti. Itu cenderung kemana Bapak Ibu? Itu sebetulnya untuk yang nomor 3 itu, kemudian diminta untuk push up 15 kali. Itu juga sangat berat karena ini dari anak itu tidak selalu sama. Sehingga anak itu
mungkin gimana baru meriang atau sakit atau gimana merasa terpaksa sekali. Iya. Jadi itu kalau dilakukan ke rumah juga Masuk. betul. Ya, karena itu ada pemaksaan. Ada pemaksaan, ya. Kalau hukuman itu jelas ada paksaan, Bapak. Iya. Ya. Ini maksud saya kan ini pengalaman di luar sana. Kalau 15 kali itu termasuk pemaksaan. Iya. Hukuman itu ada unsur paksaan di dalamnya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini cenderung ke konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Itu maksudnya untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Jadi karena tidak mengenakan sepatu hitam, misalnya sepatunya merah, padahal aturannya di sekolah sepatunya harus hitam. Nah, dia disuruh untuk tidak mengenakan. Maksudnya di situ itu kurang kata tidak mengenakan sepatu. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu berarti cenderung ke. Nah, sekarang mari kita lihat jawabannya. Nah, yang pertama, Bapak Ibu guru yang berpendapat itu hukuman tadi banyak ya. Yang pertama itu mencatat 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu merupakan hukuman. Kemudian mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah juga hukuman. Kemudian yang push up 15 kali betul Pak Joko, itu hukuman. Jelas karena dipaksa harus 15 kali. Kemudian menggantikan kertas tugas teman, jelas konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis juga konsekuensi. Kemudian kalau tidak mengenakan sepatu seharian karena sepatunya tidak berwarna hitam, itu merupakan hukuman. Karena tentunya itu akan membuat pertama malu, kedua juga sering. Iya, menyebabkan sakit hati. Bukan hitam, itu ternyata adalah untuk kebersamaan. Iya. Jadi yang kaya tidak kelihatan kaya, yang miskin tidak kelihatan miskin. Jadi sama rata diseragamkan kita, dan tidak bersaing gitu. Jadi bisa terlihat ya Bapak Ibu ya, yang hukuman dan yang konsekuensi. Ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Yang pertama, menunjukkan kesalahannya, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak, mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya dan mengkritik serta mendiamkannya. Kemudian bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Nah, jika Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, maka Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Jadi merasa bersalah, merasa gagal gitu. Nah, di dalam teori ini, dalam budaya positif ini ada istilah yang namanya restitusi. Nah, restitusi inilah yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh setiap guru di sekolah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi tidak menyebabkan anak itu menjadi dibully oleh temannya dan sebagainya. Pengertian yang lain yaitu restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi
dari masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi anak diajak berpikir ketika dia melakukan kesalahan, anak diajak berpikir apa yang dia lakukan itu benar atau salah, kemudian solusinya bagaimana. Kemudian anak juga diajak berpikir untuk memikirkan orang lain. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, sehingga anak tidak melakukannya kembali. Restitusi juga memperbaiki hubungan. Jadi dengan restitusi itu nanti akan hubungan antara anak yang melakukan kesalahan dengan yang dikenakan kesalahan akan terjadi hubungan yang baik kembali. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan, ya. Jadi anak bukan terpaksa melakukan sesuatu. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Anak diajak untuk melihat dirinya sendiri. Saya itu harus bagaimana, seperti itu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu pastinya memiliki tujuan. Contoh, anak itu bermain itu tujuannya adalah untuk mencari hiburan. Nah, hiburan itu kesenangan. Nanti ada di 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik dalam kehidupan sehari-hari. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi untuk membentuk karakter dari anak atau peserta didik. Restitusi juga menguatkan fokus pada solusi atau jalan keluar, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mengembalikan murid yang tadinya berbuat salah menjadi dapat diterima lagi oleh kelompoknya atau teman-temannya. Konsep yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Selama ini kita mengenal yang namanya peraturan atau tata tertib. Mengapa harus keyakinan kelas? Ya. Sebelumnya kita pahami dulu mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kira-kira apa Bapak Ibu? Untuk pengamanan, berarti tujuannya adalah untuk keselamatan, ya, untuk keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak itu ketika COVID kemarin. Tujuannya adalah juga untuk menjaga kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jadi kalau Bapak Ibu guru mengikuti pelatihan, aturannya biasanya memang harus datang tepat waktu, ya, itu hubungannya dengan kedisiplinan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi dengan adanya keyakinan itu nanti anak-anak maupun Bapak Ibu guru juga melaksanakan sesuai dengan hati dari dalam diri masing-masing, bukan karena hanya ada peraturan. Nah, di sini ada dua kotak kesepakatan kelas. Nah, menurut Bapak Ibu, di situ yang merupakan keyakinan kelas yang mana? Yang ruas kanan
ataukah yang kiri. Yang kanan di sini datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan semula, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran serta tertib. Sedangkan yang sebelah kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, serta kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira keyakinan kelasnya yang mana yang lain? Itu benar semua yang masuk semua. Tapi yang perlu ditekankan mungkin yang sebelah ambil ini yang B, yang sekarang. yang perlu penekanan. Yang merupakan keyakinan kelas yang sebelah B, kanan, kiri, yang itu kan anda untuk melengkapi yang sebelah kanan itu. Nah, kalau yang ini adalah kesepakatan kelas yang dilaksanakan. Ya. Kemudian yang sebelah sini adalah kesepakatan kelas yang merupakan keyakinan. Jadi kita bisa jadi kita merangkum dari berbagai banyak peraturan menjadi beberapa. Berarti di sini yang merupakan keyakinan kelas adalah yang sebelah kanan, yang B. Dari yang A itu merupakan uraiannya misalnya. Kemudian yang B adalah kesepakatannya atau keyakinannya. Lanjut. Nah, di sini ada peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya menjadi apa Bapak Ibu kira-kira? Apakah disiplin, tanggung jawab? Tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Dilarang membantu. Dilarang mengganggu orang lain. Ayo mesti sudah biasa dan ayo mengganggu nih. Kira-kira keyakinannya apa? Tentang apa itu? Ya. Dilarang mengganggu orang lain itu kan peraturan. Antara peraturan dengan keyakinan kan beda. Nah, peraturan dilarang mengganggu orang lain itu masuk di keyakinan yang apa? Saling menghormati, menghargai orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, ya disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang Melakukan kekerasan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ini masuk keselamatan apa kesehatan? Dilarang menggunakan narkoba. Keselamatan ataukah kesehatan? Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Itu masuk budaya antri, itu berarti masuk disiplin. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kesehatan, keselamatan. Kita lihat jawabannya. Yang pertama tanggung jawab. Benar, tanggung jawab. Yang kedua menghormati orang lain. Yang ketiga menghormati orang lain dan berkomitmen untuk hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan itu masuknya di keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba jelas hubungannya dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar.
Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, itu merupakan keselamatan atau keamanan. Untuk konsep yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Nah, ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, survival. Survival itu berhubungan dengan kebutuhan untuk bertahan hidup. Bertahan hidup itu berarti hubungannya dengan apa, Bapak Ibu? Makan, ya jelas. Bertahan hidup perlu makan, minum, itu bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada belonging. Belonging itu kasih sayang. Kebutuhan manusia ternyata butuh dikasih dan disayangi. Seperti itu, butuh diperhatikan. Kalau anak di sekolah berarti butuh perhatian dari guru atau dari teman. Kemudian yang ketiga ada power. Power itu kekuasaan. Jadi kadang-kadang manusia itu juga ingin menguasai, ingin orang lain menganggap dia itu bisa, seperti itu. Kemudian freedom. Freedom di situ digambarkan sebagai kupu-kupu yang bebas untuk kemana-mana. Jadi manusia juga sebenarnya ingin merdeka atau ingin bebas melakukan sesuatu sesuai yang diinginkannya. Kemudian yang terakhir kebutuhan dasarnya adalah fun. Fun itu adalah kebahagiaan atau kesenangan. Jadi baik orang dewasa maupun anak-anak itu pasti ingin yang namanya kesenangan, ingin mencari kesenangan sendiri sesuai dengan hatinya masing-masing. Konsep yang kelima yaitu restitusi. Di dalam restitusi itu ada 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Yang pertama adalah posisi penghukum. Ya, jadi posisi penghukum itu kalau di sekolah biasanya guru yang suka menghukum muridnya jika melakukan kesalahan, itu berarti Bapak Ibu gurunya berada dalam posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Jadi guru berdialog dengan anak yang melakukan kesalahan, kemudian membuat anak itu menjadi merasa bersalah. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, guru juga berperan sebagai teman. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang sudah pernah melakukan dari 5 hal tersebut. Jadi guru itu memposisikan dirinya seperti teman pada muridnya. Yang keempat adalah pemantau. Pemantau itu ya dia membimbing siswa, kemudian dengan memantaunya terus-menerus. Nah, kalau di dalam budaya positif yang ditekankan, seorang guru itu seharusnya menempatkan diri di posisi manajer. Nah, ini bisa nyala nggak video ini, Mas? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Posisi penghukum. Ini seharusnya ada videonya, Bapak Ibu, tapi sayang sekali di situ nggak bisa muncul. Nah, saya jelaskan saja di posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi di situ ada penekanan terhadap murid. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Ya, jadi ada sedikit ancaman di situ. Kamu selalu saja salah. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Contohnya seperti itu. Kemudian guru seperti ini
senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara guru tersebut. Jadi di situ guru yang di posisi penghukum menganggap bahwa guru itu yang paling benar dan anak harus menurut. Begitu. Di posisi penghukum nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk. Ibaratnya nesu-nesu, marah-marah kepada murid. Biasanya seperti itu. Nah, contohnya terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, itu memarahi muridnya. Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Kira-kira perasaan muridnya bagaimana Bapak Ibu kalau dimarahi oleh gurunya? Takut, ya jelas pasti takut. Apalagi anak SD, anak masih kecil, gurunya marah-marah sambil melotot, ditunjuk-tunjuk, disalah-salahke. Kemudian setelah itu dihukum bisa. Nah, hasil dari didikan seperti itu adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Dari pengalaman teman saya CGP itu ketika Zoom meeting, itu ceritanya beliau waktu kecil, waktu SD itu sering dimarahi oleh bapak gurunya. Waktu itu katanya laki-laki, bapak guru. Sampai tua, ternyata beliau memiliki rasa kebencian yang sangat mendalam kepada gurunya tadi. Padahal dia sendiri juga guru, tapi dia rasa dendam itu muncul dari dalam dirinya ketika waktu kecil, waktu SD, ceritanya begitu. Ya, salah satu contohnya adalah seperti itu. Kemudian yang kedua ada posisi pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti contohnya begini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini mungkin bapak ibu pernah melakukan ya? Pernah. Saya juga pernah. Karena ingin menyadarkan anak bahwa dia itu bersalah. Tetapi ternyata kalau menurut teori budaya positif itu kurang pas. Ya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka merasa kecewa sendiri terhadap dirinya sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya, mengecewakan guru atau mengecewakan orang tua. Pada posisi pembuat merasa bersalah, nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu karena menunjukkan kekecewaan. Hasilnya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi di posisi
merasa bersalah itu malah justru tidak baik. Kemudian yang ketiga, di posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan yang mempengaruhi murid. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan." Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak Ibu teman saya." Ibaratnya anak menjadi manja. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Misalnya yang sering membantu itu Pak Kandun, yang murid itu hanya nurut kepada Pak Kandun, seperti itu, tidak untuk semua guru. Pada posisi teman ada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka, diajak guyon. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, yaitu contohnya Adi tadi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru lain. Jadi anak hanya nurut pada guru tertentu. Nah, di posisi keempat yaitu posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, ini mungkin yang sering kali Bapak Ibu laksanakan. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya seperti ini, peraturannya apa? Kita sering mengingatkan anak pada peraturan, ya Bapak Ibu. Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi di situ sudah ada peraturan, guru mengingatkan peraturannya, kemudian konsekuensinya juga diingatkan. Itu posisi pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Ini biasa dilaksanakan di SMA biasanya ya Bapak Ibu. SMA, SMP itu biasanya sering menggunakan catatan kenakalan biasanya. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Sepertinya posisi inilah yang sering sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru. Pada posisi pemantau, nada suaranya datar dan bahasa tubuh yang formal.
Contoh, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu, Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, paham, Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Nah, ini yang sering dilaksanakan. Hasil dari posisi pemantau ini adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Monggo baca apa? Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat. Jadi ketika jam istirahat, anak itu harus mengerjakan tugas yang tadi, yang tertinggal tadi. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat. Jadi ketika murid mengerjakan tugas pada jam istirahat, guru tetap memantau atau mengawasi. Karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri, nek ditinggal ya udah jadi mengerjakan seperti itu. Nah, kemudian posisi kontrol yang terakhir inilah yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Posisi manajer. Posisi terakhir ini adalah manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi murid yang menentukan apa yang harus dia lakukan setelah melakukan kesalahan untuk memperbaiki kesalahan. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka tidak perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi diri sendiri. Dalam posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Misalnya dia melakukan kesalahan, kemudian kita tanya apa yang ingin dipenuhi, apa yang menjadi perasaannya waktu itu. Misalnya ingin kesenangan tadi, atau ingin memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Misalnya anak ada yang meminta makanan temannya, itu kan berarti anak itu ingin memenuhi kebutuhan pada pos yang bertahan hidup. Seperti itu Bapak Ibu nggih? Nah, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Mengingatkan pada keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Setelah anak menjawab keyakinan kelas yang dia langgar, kemudian guru menanyakan, apakah kamu meyakini itu keyakinan kelas yang tadi? Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi guru menanyakan kepada murid seperti itu. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Ya, menunjukkan bahwa murid itu misalnya bertanggung jawab seperti itu. Jadi anak berpikir untuk bertanggung jawab. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kemarin dalam video yang saya buat itu saya beri contoh anak melakukan kesalahan tidak mengerjakan PR agama Islam. Kemudian saya tanyakan kepadanya,
apa yang akan dia lakukan. Dia mengatakan ingin meminta maaf kepada Pak Guru Agama Islam dan berjanji tidak ingin mengulangi seperti itu. Contoh kasusnya seperti itu Bapak Ibu. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid. Jadi di dalam posisi manajer itu guru tidak mengatur muridnya, tetapi membuat murid itu berpikir apa yang harus dia lakukan. Jadi motivasinya adalah motivasi dari dalam diri murid itu sendiri, bukan dari bapak ibu gurunya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Dengan anak bisa memperbaiki dirinya tadi, maka dia akan lebih bisa diterima oleh kelompoknya lagi. Jadi nanti tidak akan ada pembelian dan sebagainya. Monggo Pak. Kita sampai ke konsep yang kelima Bapak Ibu. Konsep yang kelima yaitu segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menstabilkan identitas itu teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku yang memiliki alasan. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Misalnya anak melakukan kesalahan, kita tanya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari ini, misalnya seperti itu. Kemudian kalau validasi tindakan yang salah, guru menanyakan alasan, semua perilaku memiliki alasan. Kamu ingin memenuhi kebutuhanmu, kamu senang kan melakukan hal itu, seperti itu. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal, menanyakan keyakinan yang sudah disepakati di kelas. Kemudian keyakinan yang mana yang dia langgar, seperti itu. Kemudian setelah itu baru kita tanya solusinya bagaimana. Ketiga strategi tersebut direpresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku, dan banyak guru yang sudah menggunakan dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing, bahkan tanpa mengetahui tentang teori restitusi ini. Jadi Bapak Ibu guru sebenarnya sudah melakukan, tetapi karena kita belum tahu kalau ternyata hal itu ada teorinya, seperti itu gitu Bapak Ibu. Seperti halnya tadi posisi kontrol yang sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, yang biasa kita lakukan adalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Tetapi yang dianjurkan nantinya adalah posisi yang sebagai manajer, yang paling bagus untuk karakter anak, seperti itu menurut teori budaya positif. Ya, ternyata sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ya, untuk kedepannya saya berharap Bapak Ibu guru bersama-sama dengan saya bisa menerapkan
budaya positif ini di sekolah kita di SD Negeri Pamongan 2 agar budaya positif itu tumbuh dari dalam diri murid kita masing-masing. Begitu nggih Bapak Ibu nggih. Saya selaku calon guru penggerak mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, hari ini kita akan membuat kesepakatan yang kita namakan keyakinan kelas. Yang mana keyakinan kelas itu adalah perilaku-perilaku yang harus kita lakukan, perilaku yang baik. Ya, nanti anak-anak menuliskan usulannya masing-masing di papan tulis. Ya, contoh usulan yaitu melaksanakan piket kelas misalnya seperti itu. Paham ya? Ya, ada yang mau menuliskan pertama kali? Ya, silakan. Apa usulannya Mujab? Memakan satu, tulis satu. Apa? Menjaga toleransi, ditulis dulu. Nanti kan bisa kita reka. Menjaga toleransi. Kita di sini ada dua pemeluk agama ya, jadi harus ada toleransi antar umat beragama. Ada lagi yang lain? Ya. Klausulanya silakan sekolah. Tidak bermain sepak bola di kelas, di dalam kelas. Nanti yang mana saja yang kita sepakati itulah yang menjadi keyakinan kelas kita. Lagi? Ya, juga. Apa usulannya? Menghargai guru. Apakah hanya guru yang dihargai di kelas? Ditambahi. Menghargai siapa? Sesama teman boleh. Sesama orang. Ada lagi yang lain? Banyak sekali mestinya. Oh tadi Nes mau maju ya. Apalagi yang bagus-bagus yang harus kita laksanakan. Melaksanakan tiket kelas ya. Melaksanakan tiket kelas. Apalagi yang lain yuk. Buku. Ya, tuliskan nanti setelah ini. Ya, ayo bukan. Semuanya dituliskan. Mencintai sesama. Laki-laki, perempuan, mencintai perempuan. Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan
menjaga lingkungan sekolah sudah, melaksanakan kelas, menghargai guru dan sesama teman, mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Ya, boleh dituliskan bawahnya dengan sungguh-sungguh. Masih ada lagi? Oh ya, Lisa, nanti setelah ini. Masih ada Lisa, masih ada usulan. Tidak membeda-bedakan teman. Lisa usulannya apa? Apa usul? Masih ada lagi? Dia? Ada usulan? Master? Ada usulan? Alvin? Sudah. Ini ada usulan dari teman-teman kita. Yang pertama, menjaga toleransi kita. Ada dua pemeluk, ada dua agama yang berbeda di kelas ini. Menjaga toleransi umat beragama. Kemudian tidak bermain bola di kelas. Tidak bermain bola di kelas itu sama dengan menjaga ketertiban kelas, menghargai guru dan sesama teman. Ya kan? Kemudian melaksanakan tiga kelas ini sama dengan menjaga ketertiban, menjaga lingkungan sekolah atau lingkungan kelas. Kemudian mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Tidak membeda-bedakan teman, ya. Kemudian melaksanakan tata tertib sekolah, ya. Inilah ada delapan kesepakatan yang akan kita jadikan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini harus kita lakukan atau kita laksanakan, ya. Siap untuk melaksanakan keyakinan kelas kita? Siap untuk melakukan keyakinan kelas kita? Saya merasa senang karena meskipun kami melakukan kesalahan, tapi kami tidak dihukum dan kami diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya mencoba menerapkannya di dalam keseharian di sekolah. Di antaranya, mencoba mengatasi masalah dengan menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi dan juga mengajak siswa untuk membentuk keyakinan kelas. Untuk implementasinya ke depan, saya akan mengajak rekan-rekan saya untuk melaksanakannya secara bersama-sama, agar budaya positif di lingkungan sekolah kami akan tercapai.